Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Ramdhani. Saya dari Prodi Akuntansi. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Etika Profesi, di sini saya akan mereview film yang berjudul In the Heart of the Sea. Yang dimana di film In the Heart of the Sea ini di suatu kota yang namanya kotanya itu Nantucket. Nah, di kota Nantucket ini mayoritas masyarakatnya itu atau seluruh masyarakatnya itu menjadi nelayan. Nah, ada dua orang di sini, ada Kapten George Pollard namanya dan Owen Chase. Kapten George Pollard ini merupakan anak bangsawan di kota tersebut dan si Owen Chase ini merupakan anak seorang petani. Nah, tapi si Owen Chase ini merupakan pemburu ikan paus yang sangat handal atau yang terbaik di kota tersebut. Nah, pelayaran terakhirnya atau perburuan ikan paus terakhirnya itu menghasilkan minyak atau lemak ikan paus yang dijadikan minyak adalah sebanyak 1.300 barrel. Nah, yang dimana jumlah yang 1.300 barrel ini menjadi yang terbanyak di kota tersebut. Nah, akhirnya si pemilik kapal dan bangsawan-bangsawan di kota tersebut menjanjikan si Owen Chase ini menjadi kapten kapal di pelayaran selanjutnya. Tibalah saat kapal yang bernama Access ini berlayar. Nah, ternyata si Owen Chase ini hanya menjadi kalasi pertama dan si George Pollard ini anak bangsawan ini menjadi kapten di kapal Access tersebut. Si Owen Chase ini sangat kecewa dengan keputusan yang diberikan oleh bangsawan atau pemilik kapal Access ini. Nah, dengan berat hati akhirnya dia menerima tawaran tersebut untuk menjadi kalasi pertama. Waktu berlayar pun tiba. Mereka berlayar mengarungi Samudra Pasifik Selatan. Nah, selama 3 bulan mereka berlayar itu mereka baru menemukan paus di Samudra Atlantik. Di Samudra Atlantik Selatan ini mereka menemukan seekor paus yang sangat besar. Nah, setelah itu mereka menyerang paus tersebut dan berhasil menaklukkan paus tersebut dan menaikkannya ke atas kapal. Nah, di kapal mereka menguras semua lemak yang ada di dalam perut paus tersebut untuk yang nantinya akan diolah sebagai minyak. Nah, ternyata lemak ikan paus yang mereka dapatkan itu hanya berjumlah 47 barrel. Nah, sedangkan yang mereka targetkan itu adalah 2.000 barrel. Nah, setelah itu dengan tidak bertemu paus lagi, mereka berlayar mengarungi samudra. Akhirnya mereka singgah di Meksiko. Di sana mereka bertemu dengan kapal-kapal lain dan mereka mengobrol dengan salah satu kapten kapal yang bernama Santa Maria. Nah, setelah mengobrol dengan kapten kapal Santa Maria, kapal Santa Maria ini menjelaskan di Samudra Pasifik, sepanjang Samudra Pasifik terdapat banyak sekali paus. Dan hanya satu paus yang mereka takutkan atau dijuluki dengan monster. Mengapa demikian? Karena memang ikan paus tersebut sangat besar. Bayangkan panjangnya itu mencapai 30 meter dan lemak dari ikan paus tersebut mencapai 3.000 barrel semuanya. Nah, si Kapten George Pollard dan Owen Chase ini sangat tertarik dengan cerita si kapten kapal Santa Maria ini. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung berangkat ke Samudra Pasifik. Sesampainya di Samudra Pasifik, mereka menemukan ikan paus yang dimaksud oleh kapten kapal Santa Maria tersebut. Nah, lalu mereka menurunkan sekoci dan pergi menghampiri ikan paus tersebut. Nah, mendekati ikan paus putih tersebut, ikan paus ini menyerang mereka
dengan sangat cepat. Nah, terdiri dari 3 skoci. 1 skoci hancur dihantam oleh ekor paus tersebut dan menyisakan 2 skoci. Skoci tersebut berisikan awak kapal yang tersisa, Kapten George Pollard, dan skoci kedua ada Owen Chase. Karena melihat kejadian tersebut, Owen Chase kembali ke kapal Access ini. Setelah kembali ke kapal Access ini, malah ikan paus ini menyerang kapal Access ini, dan alhasil bagian sebelah kanan kapal tersebut hancur karena dihantam oleh paus tersebut. Lalu kapal ini masuk air, kapal ini pun miring dan akan terbakar. Melihat hal tersebut, Kapten George Pollard dengan segera menghampiri kapal mereka dan melihat kondisi kapal yang sudah miring karena masuk air. Lalu Kapten George Pollard ini memerintahkan awak kapal untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang masih tersisa di dalam kapal tersebut. Singkat cerita, paus tersebut menghilang dan mereka terombang-ambing di lautan selama kurang lebih 50-an hari. Nah, akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau, yang dimana pulau tersebut tidak ada penghuni, yang ada hanya sisa-sisa tengkorak manusia yang singgah di pulau tersebut. Nah, sehingga Owen Chase ini berpikir bahwa jangankan bisa hidup di pulau tersebut, kapal pun tidak melewati pulau tersebut. Buktinya semua manusia atau semua orang yang singgah di situ mati dengan tragis atau mati kelaparan. Mereka pun berlayar lagi dengan sisa teman mereka yang mau ikut dengan mereka berlayar, dan ada 3 orang yang memilih untuk berdiam di pulau tersebut. Nah, si Owen Chase ini dan si Kapten George Pollard ini berlayar lagi dengan skoci seadanya. Lalu mereka hanya pasrah dengan keadaan karena sudah tidak ada bekal makanan. Lalu ada teman mereka yang meninggal. Nah, teman mereka yang meninggal ini tidak dibuang. Nah, malah mereka memakan bangkai temannya itu untuk bertahan hidup. Lalu ada satu kapal yang melihat mereka atau melihat skoci mereka dan menghampiri mereka. Dengan sangat beruntung, mereka pun diangkat ke kapal tersebut dan dirawat di kapal tersebut, dan akhirnya mereka dipulangkan lagi ke kota Nantucket tersebut dengan tidak membawa sebarel minyak pun. Sesampainya di kota tersebut, Owen Chase ini bertemu dengan istrinya yang ditinggal pada saat hamil. Lalu pas dia kembali itu, istrinya ini sudah melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Nah, akhirnya mereka, si Owen Chase ini selaku relasi pertama dan si Kapten George Pollard ini selaku kapten dari kapal Access yang karam tersebut, dipanggil oleh pihak yang berwenang di situ, lalu melakukan persidangan. Sebelum di persidangan, si Owen Chase ini disuruh berbohong dengan tidak menceritakan cerita sesungguhnya mengapa kapal Access ini bisa karam, dan si Kapten George Pollard pun diperintahkan seperti itu. Tapi mereka berdua tidak mau membohongi semua orang di persidangan itu dan mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Si Owen Chase ini pun memilih untuk berlayar atau menjadi kapten di kapalnya sendiri dengan istrinya, lalu berdagang. Nah, dari cerita film In the Heart of the Sea ini, kembali ke mata kuliah yang saya ampu tentang etika profesi, yang dimana ada 4 perspektif normatif di sini yang bisa kita ambil. Yang pertama, ada perspektif tentang egoisme atau egois. Nah, di sikap egois ini
sangat jelas siapa yang bersifat egois di sini, yaitu kapten kapal Access ini, yaitu Kapten George Pollard, yang dimana sikap egois yang ditunjukkan itu pada saat berlayar lalu akan menghadapi badai, tapi dia tidak mau mendengarkan masukan dari si ONCES ini untuk menurunkan layarnya. Nah, si ONCES ini pun tidak bisa berkata apa-apa karena perintah kaptennya itu tidak bisa menurunkan layar dari kapal Access ini. Setelah memasuki badai yang sangat besar, lalu mau tidak mau layar harus dinaikkan. Akhirnya si Kapten George Pollard ini menyuruh ONCES ini untuk menarik layar kapal Access ini, yang menyebabkan kerusakan yang lumayan parah di kapal Access ini. Nah, baru yang kedua, utilitarisme. Nah, di utilitarisme ini yang menguntungkan, yang dimana mereka itu berlayar dan memburu paus, yang dimana lemak paus itu akan dijadikan atau akan diolah menjadi minyak. Nah, minyak dari ikan paus ini akan sangat membantu perindustrian di kota Nantucket ini. Nah, karena dari minyak ikan paus ini bisa menerangi seluruh kota. Deontologi atau yang ketiga ini merupakan kewajiban seseorang. Nah, yang dimana si ONCES ini sudah melakukan kewajiban sebagai kalasi pertama yang sangat begitu baik. Nah, kita bisa lihat ketika sesudah badai, dia memasuki ruangan si Kapten George Pollard ini. Lalu dia mengatakan bahwa saya tidak pernah melangkahi kapten. Dia bilang seperti itu. Nah, saya hanya menjadi seorang kalasi pertama. Dia hanya membantu kapten ketika terjadi masalah di kapal. Dia memerintahkan awak kapal lain untuk bagaimana bisa kapal ini berlayar dengan baik dan mendapatkan paus yang mereka inginkan dan minyak yang mereka inginkan. Ada yang terakhir atau keutamaan. Nah, keutamaan ini bisa kita lihat dari sikap ONCES yang mengutamakan si kapten ini, dan dia tidak mau bersikap egois dan mengambil alih dari berlayar dengan kapal Access ini. Nah, dia hanya mengutamakan agar bisa mendapatkan minyak sebanyak-banyaknya dan kembali ke kota Nantucket ini, karena dia sangat memikirkan istrinya dan seorang anak yang baru saja dilahirkan oleh istrinya. Kita kembali juga ke kejahatan kera putih. Di sini kejahatan kera putih itu sangat nyata sekali terjadi di mana para bangsawan ini menyuruh ONCES ini berbohong bagaimana kapal Access ini bisa karam. Begitu juga dengan Kapten George Pollard ini disuruh berbohong oleh keluarganya atau orang tuanya itu untuk menutupi bahwa kapal Access ini karam dengan berbagai alasan. Tapi mereka tidak mau dan mengatakan yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.